Alhamdulillah. Ini sih Pak tadi ceria banget. Apa sedang kerja banget ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama dulu. Ibu minta ya kepada pemimpin, kan pemimpin itu harus yang laki-laki. Ya, kepada PI dipersilakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu memeriksa dulu bagaimana siapkan dulu ya pembelajaran hari ini, bukunya siapkan, pulpennya siap. Dan Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tak hadir di Kumasari Bu. Kenapa di Kumasari? Izin ya Bu. Izin apa dia? Ke Banjar. Kira-kira ada acara keluarga apa? Acara keluarga. Bacalah. Yang pertama Muhammad Safi'i Ma'arif. Ya. Yang kedua Muhammad Raihan. Ya. Yang ketiga Ratna Jami. Hadir Bu. Yang keempat Nur Sipa Hayate. Alhamdulillah. Ibu tanya ya, masih ingat minggu kemarin pembelajaran apa? Ayo, kitab-kitab Al-Quran sebagai. Nah, ya benar dari atas dulu. Bisa Ibu minta diskusi? Ibu, jadi Al-Quran sebagai pedoman kita itu artinya semua kehidupan itu sudah diatur di dalam Al-Quran, baik itu syariatnya, tata cara kita beribadah, sosial dan lain sebagainya itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Jadi hidup kita itu harus berpedoman kepada Al-Quran dan juga hadisnya. Ibu tanya ya, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Benar, Raihan? Kitab Al-Quran? Benar. Safi'i benar? Ya benar. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pedoman Al-Quran dan hidup. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah ada disiapkan di sana tentang pedoman-pedomannya, tata caranya kehidupan kita sudah diatur. Nah, di Al-Quran sudah diterangkan. Selanjutnya kita memulai pembelajaran hari ini tentang, ada yang tahu tentang apa? Ayo, ini nah tengahnya apa ini? Apa ini? Ayo, berapa? Bersatu. Oh, bersatu kita teguh. Bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Ya. Tujuannya kita untuk walaupun kita berbeda-beda tetap kita beragam, tetap satu ya. Kayak Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Nah, tujuannya untuk kita saling bersama, jangan sakit rasa patah. Jangan sakit ya. Cukup hati saja yang patah, kamu jangan. Patah, biarkan saja patah saja yang patah satu tunggu 1000 kali. Biarkan jarum saja yang patah, hati jangan ya. Kita tetap hati bersama beragam dan demokrasi. Iya.
berbeda-beda agama Ya. satu. Ya, berbeda-beda agama tetapi tetap satu. Yang ini dalam pemilu itu harus damai, harus apa ya, intinya tuh dalam pemilu itu tuh damai gitu. Nah, jangan sampai ada yang gara-gara misalnya berbeda, ini mendukung ini jadi terjadi keributan. Jangan kayak itu, Bu Ai. Dalam pemilihan harus damai. Ya, dalam pemilihan harus damai. Yang ini apa? Harus seimbang, harapan dan keberhasilan. Ya, harus seimbang, harus seimbang. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya itu kan Indonesia itu berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama, tapi tetap satu, yaitu Indonesia. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu. Ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah video yang dipersembahkan tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Tolong disimak ya, tolong. Nah, belum sebentar ya. Ibu bagi kelompok nih. Satu, dua. Nah, yang cowok satu kelompok, yang ini satu kelompok. Jadi ini kelompok satu dan itu kelompok dua. Nah, kalian simak, kalian catat, nanti Ibu tanyakan ya. Kesimpulannya kalau tinggi. Ya, Ibu putar dulu ya. Dengarkanlah. Kelihatan yang belakang. Nah, ini Quran tentang ini kan. Nanti Ibu suruh kalian baca nanti. Simak ya. Nah, simak. Nah, sudah kan? Apakah kalian sudah merasa fresh itu otaknya? Iya, Bu, sudah Bu. Ya, nah. Ibu menjelaskan untuk penguatannya lagi ya. Ini nanti satu dua dengarkan ya penjelasan Ibu. Nah, bersatu dalam keberagaman. Nah, keberagaman adalah satu sama lain saling bersatu. Nah, dalam keberagaman
Islam, Katolik. Nah, itu mereka punya prinsip kayak gitu masing-masing. Nah, adapun demokrasi adalah kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal. Nah, demokrasi itu ya berupa kata rakyat. Nah, merakyat bedanya tuh dalam perbedaan tuh merakyat di dalam pembahasan bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Di sini ada ayat Al-Quran yang membahas tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Ayatnya Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 159 dan hadis riwayat Tirmidzi. Bolehkah ibu minta kepada kalian untuk membacakan surahnya beserta membacakan dulu? Kalian dengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fajjan gharizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfirhum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, ini yang hadisnya, dengarkan ya. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmidzi. Nah, ibu sudah membacakan mencontohkan. Sekarang kalian tolong bacakan Quran surah Al-Imran ayat 159. Ayo, saya bersedia. Bu, ya, tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian gitu ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Nah, ibu mau bertanya, duit yang punya non bertemu tak itu apa? Yang mana, Bu? Non bertemu tak. Yang linta lahum. Yang ini. Non bertemu tak, hukum bacaannya ikhfa hakiki. Ya, belum. Ya. Ini fardu apa punya ini nanti bertemu rufa. Mau bacaannya ikhfa hakiki ya. Benar? Benar. Ya. Sekarang ayo siapa yang sedia membacakan artinya? Ya, siapa membaca? Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari segala ilmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya. Siapa yang bersedia membacakan hadisnya? Ya. Si Raihan mana? Kalau begitu kamu juga artinya ya, bacakan. Yang lain juga. Artinya dari Abu Hurairah. Hadisnya dulu. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahada aksara masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah, dia berkata,
Aku tak pernah melihat seorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Terima kasih untuk kalian semua. Ayo tepuk tangannya. Nah, di sini Ibu ada menghapus permainan spelling mistake. Nah, Ibu misalkan menyebutkan awal huruf, misalnya huruf A, binatang, nah kalian sebutkan apabila tidak bisa menjawab, maka Ibu beri pertanyaan. Paham? Paham. Dimulai pada Retna. Huruf D. Binatang. Domba. Ya. 1, 2, 3. Nah, kepada sifat Ibu beri pertanyaan. Quran surah apa yang membahas tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi? Al-Imran ayat 159. Benar, Ratna? Ya. Lagi ya. Huruf C. Nih, Cicak. ya. Cakung. Apa? Tadi sudah cicak, capung. Ya, dihitung 1, 2, 3. Ya, dapat nambah. Nah, Ibu beri pertanyaan. Apa kandungan surah Quran surah Al-Imran ayat 159 itu menghasilkan apa? Quran surah Al-Imran ayat 159 itu mengandung pesan sikap demokratis. Nah, jadi di dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 itu mengandung pesan sikap demokrasi yang mana kita tuh harus berdemokrasi dalam apalagi dalam hal bermusyawarah. Sudah? Ya, lagi ya. Huruf B. Masih belum mau binatang. Bebek. Ya. Gajah. Burung. Huruf G. Gajah. Ya. Gorila. Ya. Tadi sudah gajah sama gorila. Sekarang ayo. 1, 2, 3. Nah, di sini Ibu memberikan pertanyaan. Tadi rawi. Nah, pertanyaannya, hadis riwayat siapa yang membahas tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi? Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, betul. Ya, terima kasih. Pengajar itu tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi yang pesan dikandungnya toh. Yang pertama, mencintai musyawarah dalam mengambil keputusan pada segala hal yang terkait dengan kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat. Nah, seperti memilih sekolahnya, biasanya kan dalam keluarga itu dalam memilih anaknya untuk ke lembaga yang mana itu harus bermusyawarah dulu. Dalam tempat kerja memilih juga, bermusyawarah juga untuk mencari yang halal, berkah. Nah, yang kedua, bersikap lemah lembut dan bermusyawarah
baik ketika menyampaikan pendapat maupun menanggapi tanggapan orang lain. Nah, dalam bermusyawarah tuh kita harus bersikap lemah lembut, jangan berkata kasar, berikan orang-orang yang ingin berpendapat itu masukan, jangan langsung komentar. Kita cerna dulu pembahasannya apa, baru kita berucap. Nah, dalam berucap tuh kita harus bersikap lemah lembut juga. Nah, yang ketiga, berlapang dada untuk memaafkan semua pihak yang berlaku tidak wajar. Nah, apabila dalam bermusyawarah itu salah satu pihak ada yang tidak wajar, janganlah kalian untuk menindak tidak wajar. Jangan, bersikaplah untuk berlapang dada untuk memaafkan yang tidak wajar. Jangan langsung down kayak gitu. Yang keempat, konsisten terhadap keputusan musyawarah, terutama jika menyangkut kepentingan bersama. Nah, harus konsisten dalam bermusyawarah, jangan kesana kemari, jangan begitu. Yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan penuh sikap tawakal kepada Allah sehingga membuahkan hasil yang diharapkan. Nah, ketika sudah dilaksanakan musyawarahnya, maka kita berserah dirilah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sehingga semoga musyawarah yang kita dapatkan ini membuahkan hasil yang sesuai kita harapkan. Nah, apakah di sini ada yang kurang mengerti? Siapa? Bu. Ya, maka Retna. Maksud yang berlapang dada itu kayak apa, Bu? Berlapang dada itu ridho terhadap Allah, keriduan. Nah, ridho terhadap Allah, kabul terhadap orang yang misalnya ya, kan dalam bermusyawarah itu pasti ya kalau banyak karena ada yang kali setuju, ada yang sampai membawa emosi gitu. Jadi berlapang dada itu kita harus ridho tadi, memaafkan Abah. Ya, nah kita ridho jelas sama orangnya. Nah, yang tidak wajar ketika Ibu dijelaskan, nah kita harus memaafkan, ridho kepada Allah, kepada orang itu juga ridho. Paham itu? Ya, siapa lagi yang kurang paham silakan ditanyakan. Tawakal. Apa? Tawakal, pengertian tawakal. Nah, tawakal itu berserah diri kepada Allah. Nah, apabila musyawarahnya sudah dilaksanakan, maka kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Semoga musyawarah yang kita dapatkan sesuai apa yang kita harapkan. Ada lagi? Siapa yang ingin bertanya? Ada lagi? Oh, mungkin tidak ada. Oke. Ibu meminta kalian untuk berdiri, bisa? Ada sedikit refleksinya dari Ibu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau cinta Indonesia, bilang takbir Allahu Akbar. Kalau kau suka damai, mari kita lakukan dengan sapa teman. Ya, Assalamualaikum. Ya, lagi ya. Nah, bagaimana kalian sudah refleks kan? Wah. Iya Bu, sudah semangat Bu. Nah, tadi Ibu ada mengasihkan dua kelompokan, ini kelompok 1 dan itu kelompok 2. Nah, Ibu meminta kepada kalian untuk mencatat yang hasil dari video tadi dan penjelasan Ibu. Terlebih dahulu Ibu beri waktu selama ya kurang lebih 3 menit. Silahkan catat ya. Ditunggu. Cepat ya. Masih ingat kan? Video tadi, penjelasan itu tadi tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi.
jadi dari video yang kami lihat tadi dapat kami ambil pelajaran yang dapat kami catat dari video yang Ibu tayangkan tadi. Di sana kan membahas tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Nah, jadi di dalam bersatu dalam keberagaman dan demokrasi itu yang mana di dalam situ ada ayat Al-Quran dan hadis yang membicarakan tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Jadi di sini saya akan membacakan dulu kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah SAW adalah yang paling suka bermusyawarah. Dalam hal urusan penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya. Seperti dalam urusan strategi perang, sikap Rasulullah tersebut menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa beliau dan kerendahan hati beliau. Nah, jadi beliau itu tidak semata-mata mengutamakan pendapat pribadi. Jadi beliau itu senang sekali bermusyawarah. Misalnya kan kayak ingin diadakan perang, beliau di sana mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi, bermusyawarah. Nih kayak apa aja, misalnya strategi untuk perang ini supaya kita menang. Nah, jadi seperti itu Bu Ai, dijelaskan juga menurut sebuah hadis. Ya, terima kasih kepada Ratna Diomi. Kepada Siko, silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan kandungan Quran surah Al-Imran ayat 159. Ya. Yang menjelaskan bahwa musyawarah termasuk salah satu sifat orang yang beriman. Ya. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, terutama dalam hal-hal yang penting saat kita hendak musyawarah misalnya. Enggak? Ya, beri aplaus. Ayo. Terima kasih kepada kelompok 1. Kelompok 2 sudah? Sudah. Ya, silahkan maju. Ada di sini. Silahkan maju. Depan. Pesan yang terdapat pada ayat Al-Quran dan hadis: 1. Bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Berlapang dada untuk memaafkan. 4. Memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. 5. Menerima keputusan dengan ikhlas. 6. Melaksanakan musyawarah dengan tawakal. 7. Senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut masalah bersama. Sudah. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan sesinya ke mata. Nah, terima kasih. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada masih yang kurang paham? Semoga berkah. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Keberagaman adalah satu sama lain saling bersatu. Demokrasi tadi merakyat, universal tadi ya menyeluruh. Pesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini, dalam bermusyawarah kita mencintai, dalam ambil keputusan pada segala hal yang terkait dengan kehidupan baik keluarga dan masyarakat. Yang kedua, bersikap lemah lembut dalam bermusyawarah. Untuk kalian catat ya. Iya, Bo. Yang pertama, Allah. Soalnya apa saja? Pilih salah satu. Nilainya 25. Karena ayo Bu Ai. Ya. Yang pertama, catatkan. Sebutkan surah yang membahas sudah Bu, tentang
demokrasi beserta terjemahnya. Yang ketiga, jelaskan Quran surah Al-Imran ayat 159. Yang keempat, jelaskan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan pembelajaran minggu depan tentang meraih kasih Allah dengan ihsan dalam kebaikan. Ibu kita sudah coba paham kan? Insya Allah, Bu. Ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Ibu mohon maaf kalau ibu ada salah hilaf. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.